Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Berjumpa kembali dengan saya Pipit Aidul Fitriana di Ngebet, ngobrol bareng di Tebet, sebuah program yang diinisiasi oleh Ma'rif Institute. Nah, di samping kiri saya sekarang sudah hadir jauh-jauh dari Sumatera Barat, Ajo atau Uda Hengki Ferdiansah. Nah, Uda Hengki ini bareng dengan saya di UIN begitulah. Sekarang aktif di islami.co begitu, sebuah media keislaman yang bisa dibilang saya kira leading ya. Nomor leading lah untuk kanal-kanal media keislaman. Dan tentu karena Hengki fokus di sana, kita kesempatan kali ini berbincang tentang media saja. Oke, Bung Hengki. Nah, jangan udah kita pakai Bung saja. Biar ketahuan generasinya. Biar ketahuan generasinya. Bung Hengki, kalau kita merujuk ke laporan We Are Social misalkan, yang sebuah lembaga yang di Singapura itu ya, yang dia tiap tahun mengeluarkan data-data. Generasi muda ini kan biasanya paling banyak mengakses tuh media sosial dan lain-lain. Tentu ya kita nggak tahu juga sebetulnya apa yang bisa diakses. Tapi katakanlah seandainya mereka mengakses berita atau media keislaman. Nah, tahun 2002 ini bagaimana sih peta media keislaman di Indonesia? Karena kalau dulu kan, misalkan satu dekade ke belakang ada titik-titik piungan di yang paling atas begitu. Nah, kalau sekarang bagaimana petanya Bung Hengki? Ya, yang tentu peta yang dimaksud peta media keislaman. Betul. Ya. Kalau media konvensional saya tidak terlalu mendalami gitu. Kalau media keislaman ya mengamati juga dan sekaligus juga mengelola beberapa portal keislaman. Ini pelaku nih. Ya, pelaku lah gitu. Jadi ya selain belajar teorinya tapi juga prakteknya juga ada gitu. Nah, kalau kita lihat tren di bidang media keislaman, saya mengutip pendapat atau pemetaan yang dibuat oleh Mas Syafiq Ali bahwa media keislaman itu bisa diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Yang pertama, media keislaman Islam politik gitu. Islam politik. Jadi kayak HTI lah katakan gitu. Jadi selain isinya tentang khazanah keislaman tapi juga ada nuansa politiknya gitu. Nah, biasanya arahnya lebih kepada khilafah atau gimana supaya Indonesia ini diganti dengan syariat Islam gitu lah ya. Formalisasi syariat Islam. Syariat Islam gitu. Nah, biasanya mereka agak kencang kalau momentum politik gitu. Tapi kalau sekarang memang trennya lagi agak turun gitu. Apalagi setelah ada pembubaran dari pemerintah ya. Apalagi ada pembubaran HTI, FPI dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang kedua, klasifikasi yang kedua media keislaman yang ultra konservatif. Ultra konservatif. Apa itu Bung Hengki ultra konservatif? Itu sangat konservatif lah gitu ya. Kalau berbicara soal konservatif dalam beragama ya rata-rata umat beragama kan konservatif gitu ya. Tapi ini ultra begitu ini ya. Sangat berlebihan lah atau melampaui batas gitu. Nah, biasanya masalahnya itu dia tidak jarang sangat sekali membahas politik, tapi biasanya masalahnya nanti hubungan umat beragama, kemudian domestifikasi perempuan gitu. Ya, mungkin bisa kita contohkan ultra konservatif di sini website Salafi ya. Oke. Afiliasinya Salafi ya. Lebih ke Salafi. Salafi dalam arti Salafi dakwah atau Salafi ilmi yang tidak punya pretensi untuk ke politik. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada juga media keislaman yang mengampanyekan gagasan ekstremis. Ya, ini lebih pro kekerasan. Jadi tidak hanya politik tapi juga melakukan aksi-aksi kekerasan, misalkan mengkampanyekan bahwa Indonesia ini togut, antek-antek togut itu boleh dibunuh kayak polisi dan seterusnya gitu kan,
kayak kita ini dianggap sebagai kafir gitu karena Masya percaya karena Allah. mengikuti togut. Kita patuh NKRI ini kan dianggap mengikuti togut. Nah, orang yang mengikuti togut itu dianggap Wajib kafir. dibunuh. Nah, itu wajib dibunuh. Nah, itu ada banyak dulu portal-portal yang seperti itu, bahkan kalau kita lihat dalam sejarah media keislaman ya mereka termasuk awal. Nah, Dabik yang kayak gitu ya. Ya kayak Imam Samudra aja tahun 2000 udah bikin website. Betul. Kita belum ngapa-ngapain Imam Samudra udah Tahun bikin. 2000 kayaknya masih di pondok kita ya. Iya, udah bikin website gitu. Nah, tapi yang ekstremis ini Kang Pipit untuk konteks sekarang ya, untuk di portal ataupun website itu udah mulai diblokir sama oke. Kominfo, gitu Kominfo, kan beberapa betul. tahun lalu kan Kominfo pernah memblokir Iya, iya. website-website yang pro kekerasan. Betul, betul. Tapi memang PR-nya kan walaupun diblokir di website tapi di media sosial kayak Ya, di itu Facebook, kayak YouTube, di kan? YouTube itu masih ada beberapa. Apalagi karena itu kan Twitter, susah. betul. Karena kan itu susah memblokirnya, kalau website kan lebih gampang. Persis, persis. Nah, kemudian yang terakhir media keislaman moderat lah, jadi Islam kebangsaan ya kayak islami.co, NU Online, kemudian dari Muhammadiyah juga ada Ya, IB Time, Pos, ya, IB Time. IB Times gitu kan. Ya itu adalah apa namanya website-website yang menyuarakan pandangan-pandangan Islam Indonesia. Nah, jadi bagaimana kita beribadah dengan baik, tetapi juga kita patuh terhadap aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Nah, oke. Itu Tadi empat klasifikasi ya. yang dibuat oleh Mas Mas Apik. Apik terkait media keislaman. Gitu. Terus sekarang Heng, petanya kan ada 4 tuh. Iya. Ada klasifikasinya atau kategorinya ada 4. Nah, biasanya Bung Hengki, kalau kita buka Google nih, misalkan ketik kata Ramadan. Iya. Itu kan biasanya ada tampilan dari 1 sampai 10 tuh. 1 sampai 10 Iya, ya, benar. pemirsa ya. Iya. Kita Di geser halaman ke pertama lah ya. halaman pertama 1 sampai 10, halaman kedua 1 sampai 10 dan seterusnya. Nah, dari 4 kategori tadi kira-kira di halaman pertama itu yang muncul siapa aja? Ya, jadi dari 4 kategori tadi, Kang Pipit, itu yang ada saat ini itu tinggal 3 kategori tadi ya, karena yang Islam ekstremis ini Udah. kan sudah diblokir. Oke, lah, sudah tinggal di-cut 3 gitu. kategori Jadi tadi 3 ya. kategori tadi. Dan memang kalau kita lihat tren 10 besar yang saya amati beberapa tahun terakhir itu biasanya pemainnya cuma 2. Islam moderat sama Islam ultra konservatif ini. Yang Islam politik pun mulai loyo ya. Islam politik ya sejak ya isu politik kan sekarang Ya, lagi sejak turun pasca lah. pemilihan kan mulai turun. Mungkin mereka kehabisan isu juga. Mau bahas apa lagi? Ternyata bukan hanya bensin yang kehabisan, Tapi isu kalau pun memang kehabisan. tahun-tahun politik memang lagi tinggi-tingginya gitu. Tapi kan Betul. sekarang relatif isu politik tidak terlalu Yes. nggak terlalu kencang kan pasca pemilihan kemarin gitu. Ya nggak tahu, kita lihat tahun 2024 ini gimana. Nah, gitu. itu pasti Biasanya berubah naik lagi petanya kan. Kalau Oke. kemarin tuh kan memang mulai dari kasus Ahok, kemudian sampai pemilihan Pilpres kan. jadi mereka Oh, banyak dapat capek bahan sekali. lah, banyak dapat konten. Tapi kalau sekarang kan nggak terlalu saya lihat. Nah, jadi tinggal 2 itu, ultra konservatif sama Islam kebangsaan tadi Islam ya. kebangsaan tadi. Kalau dilihat di 10 besar, ya sekarang traffic paling tinggi memang masih di NU Online ya. NU Online, NU traffic Online paling nomor- tinggi. Nomor 1 NU Online, kemudian sekarang juga muncul website-website dari kalangan Islam moderat yang baru, misalkan kayak Laduni, kemudian Iqro, ada dari Muhammadiyah Iya. juga IB Time. Jadi IB itu Time. cukup mewarnai di 10 besar website keislaman oke. gitu. Mewarnai 10 besar ya. Ya. Nah, 10 besar ini katakanlah yang dikuasai oleh Islam moderat berapa persen Bung Hengki? Dan Ya mungkin sekarang sudah separuh ya, maksudnya 50-50 ya, begitu. udah cukup berimbang lah. Oke. Kalau dulu itu sebelum tahun 2019 ke bawah itu paling baru ada 3 dari kita. Dulu kan ada NU Online, Islami, sama Bincang Syariah, sama Alif misalkan ya. Nah, sekarang ini udah mulai teman-teman yang lain itu juga masuk dalam 10 besar. Bung Hengki ini kan pelaku nih. Menurut Bung Hengki, website-website Bung seperti Hengki ini kayak tua. harus terus didorong nggak gitu, Heng? Website-website seperti ini harus terus didorong nggak, Heng? Iya, gitu? harus terus didorong, karena kalau saya sering mengatakan gimana cara beragama
masyarakat kita ke depan ini tergantung siapa yang menjadi pemenang di Google. Tergantung tampilan di Google Iya, gitu. tergantung siapa yang berhasil menduduki halaman pertama Google itu Nah, gitu. Jadi tergantung. kalau memang website ultra konservatif di halaman pertama ya otomatis pandangan keagamaan kita juga Bakal ke seperti depan itu. ya nanti ya. Mungkin 20 tahun lagi Nah, ini atau yang berapa menarik tahun ini, Heng. lagi. Sorry, Heng. PPIM pernah melakukan riset ya terhadap siswa dan mahasiswa begitu. Bahkan survei nasional. Terus survei juga PPIM melakukan ke guru dan dosen begitu. Ya, kalau kita baca hasil surveinya itu kan agak-agak menegangkan. Iya. Lebih dari 60% misalkan siswa dan mahasiswa pandangannya itu konservatif. Kalau pakai istilah Hengki yang tadi dari Mas Apik itu ultra konservatif begitu. Apakah hal-hal dan kebetulan salah satu variabel yang diukur mereka banyak mendapatkan pelajaran agama di internet. Iya. Menurut Hengki, apakah ini hanya kebetulan semata atau ini ada hubungan kausalitas bahwa semakin wajah internet itu katakanlah ultra konservatif, maka orang semakin ultra konservatif. Semakin wajah internet itu moderat, orang semakin moderat. Iya. Gimana Heng? Iya, saya agak mengamini pandangan itu ya, meskipun memang perlu riset yang agak mendalam. Betul. Sejauh mana si konten itu bisa berpengaruh pada paradigma berpikir orang. Oke. Tapi yang saya amati sekilas ya, misalkan di kampung saya, misalkan. Di mana kampungnya? Di daerah Bukit Tinggi Bukit di sana. Tinggi. Itu dulu sebelum waktu saya di sana itu saya lihat cara beragama masyarakat itu masih seperti halnya ya orang Indonesia pada umumnya. Oke. Ya kalau di sana kan Perti ya. Enggak Perti ya, kalau enggak Muhammadiyah gitu kan. Pakaiannya pun masih biasa. Ya kan, celananya masih normal, pakai sarung. Iya, selayaknya orang Indonesia lah, kita paham lah. Nah, sekarang saya lihat juga udah mulai tuh kalau pulang kampung kan biasa tuh kan perantau-perantau. Oh iya. Mulai yang pakai celananya cingkrang, kemudian jenggotnya kayak mirip Masya Allah. Cuman kan celananya nggak cingkrang gitu. Nah, saya lihat dari grup-grup, kan ada grup kampung ya, mereka mengakses itu ya dari konten-konten pendakwah-pendakwah salafi di Jakarta. Di Bogor itu kan yang kemudian berjejaring dengan TV-TV ataupun radio swasta di masing-masing daerah. Dan trennya sekarang ya kalau dulu itu kan yang menjadi rujukan keagamaan masyarakat itu kebanyakan ulama di kampung itu. Nah, persis. Nah, kalau sekarang terutama anak-anak muda yang mungkin udah jarang ke masjid, nggak pesantren, ya rujukannya di mana ya, media sosial dan website itu. Sehingga kita nggak aneh kalau pulang kampung misalkan ke Aceh atau kemana aja. Saya juga ngobrol dengan teman-teman di Aceh juga sama. Jadi apa yang tren keagamaan di Jakarta itu di sana diikutin gitu. Betul. Termasuk tokoh-tokoh yang dirujuk. Betul. Nah, ini yang sebetulnya kenapa kita harus aktif ya. Kalau atau melakukan mainstreaming Islam moderat di media sosial ataupun di website. Nah, ini bener Heng. Ya itu. Saya kira ini awalnya hanya terjadi di Bekasi. Kebetulan kan saya tinggal di Bantar Gebang nih. Iya. Nah, dulu kata orang Bantar Gebang ya, saya ini kan pendatang. Dulu rujukan-rujukan orang Bantar Gebang itu ulama-ulama setempat begitu. Tapi sekarang anak-anak muda katakanlah umur 17 sampai 25 tidak tahu siapa ketua MUI Bantar Gebang begitu, ketua MUI kecamatan. Iya, benar. Padahal ada satu tokoh agama yang semua orang kenal lah, katakanlah di Bantar Gebang itu dia sangat Islami, sangat moderat begitu. Awalnya saya menduga, mungkin ini karena Bantar Gebang terlalu dekat dengan Jakarta kali, makanya rujukan anak mudanya Ustadz di Jakarta gitu. Di Jakarta, Ustadz di Bogor dan lain-lain. Tapi ketika dengar cerita Hengki, sepertinya ini udah jadi gejala nasional. Iya, udah menjadi gejala nasional, karena kalau kita lihat sekarang siapa sih orang yang nggak punya Android ya, dari Aceh sampai Papua. Berarti bisa dikatakan dia yang hari ini menang di media sosial bisa menguasai dunia, bisa nggak kayak gitu? Bisa, sangat mungkin, apalagi kalau sampai monopoli ya, misalkan dia terus yang paling tinggi gitu. Di posisi 1 sampai 10 teratas gitu. ya. Ya pandangan keagamaan yang
yang dikampanyekan oleh tokoh tertentu ataupun katakanlah media tertentu, ya itu akan sangat berpengaruh. Mungkin sekarang pengaruhnya tidak terlalu kelihatan. Kenapa? Karena generasi kayak kita ini masih ada yang mengalami masa transisi kan. Kita mengalami belajar Islam di pesantren, di kampus, kemudian juga di media kan kita juga mengalami. Tapi kan generasi di bawah kita, nah itu kaget yang semua. cuman hanya belajar Islam di media, yaitu dia akan sangat terpengaruh oleh konten-konten keislaman yang ada di media sosial ataupun di website. Ya hasilnya mungkin bisa kita lihat mungkin 10 tahun atau 20 tahun ke depan gitu. Wow, sebagai alumni pesantren ngeri juga Misalkan kita ya. kalau kata Pak Azumati Azra, ya Islam Indonesia itu kan Islam yang kosmopolit. Ya kenapa? Ya karena itu hasil dari ulama-ulama itu yang belajar di Timur Tengah dulu, kemudian wawasannya sangat luas, kemudian melakukan kontekstualisasi di Indonesia. Nah, orang belajarnya ke sana gitu, wawasannya luas ya, jadi santrinya moderat gitu. Sekarang Nah, kalau sekarang kan ya kalau mungkin banyak orang yang hanya belajar Islamnya di Google kan juga banyak gitu loh. Nah, Di media sosial kan juga banyak. Nah, kalau ini semakin banyak gitu, pesantren misalkan yang belajar di pesantren semakin sedikit ataupun yang belajar ke UIN misalkan IAIN semakin sedikit, belajarnya hanya di media sosial, ya pandangan keagamaannya bisa jadi akan bergeser gitu. nah itu betul Heng, karena begini, saya sekarang ya menangkap fenomena seperti ini Heng. Google itu kan menjawab semuanya Iya, begitu. benar. Apa sih yang nggak bisa dijawab? Apa sih yang nggak bisa dijawab oleh Kayaknya Google? cuman gitu. kita mati kapan aja yang kita nggak bisa jawab. Kalau ditanya kita ini mati kapan gitu kan, Google Itu nggak bisa tuh. jawab. Nah ini yang saya kira bahaya dan kita patut pikirkan ya, terutama melalui media-media keislaman yang kita miliki. Google ini kan menjawab semuanya begitu. Sementara kadang kita mengkreasi konten, mengkreasi berita itu semaunya begitu. Iya. Padahal belum tentu yang kita mau itu yang dimau oleh orang lain gitu. Misal, sorry nih Heng, Iya. saya selama ini seringkali menganggap misal ya bahwa tata cara wudhu, tata cara sholat, bagi saya itu udah selesai begitu, karena udah di pesantren. Misal saya Muhammadiyah, saya tahu berbeda dengan Hengki yang Perti begitu. Iya. Tapi saya tahulah landasannya. Nah, cuma sekarang ini kan yang dicari orang itu berita bagaimana cara wudhu, Betul. cara tayamum. Nah, dari media-media keislaman, Heng, melihat apa ya? Melihat celah-celah kebutuhan-kebutuhan netizen ini gimana gitu? Iya, sekarang memang itu yang paling dibutuhkan. Hal-hal yang paling mendasar itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh Basic ya, masyarakat. yang basic. Iya, karena mereka yang belajar di Islam di internet itu kan rata-rata katakanlah mereka kelas menengah ya, kelas menengah atas kelas gitu. menengah. Kalau orang di kampung ya mungkin masih belajar ke masjid, masih Betul, belajar ke pesantren, surau gitu ya. Nah, kelompok kelas menengah kota ini kan kalau nalarnya itu kan nalar instrumentalis lah, nalar pragmatis gitu. Luar Jadi biasa. ya agama itu intinya apa sih, ya beribadah kan. Iya kan, mereka nggak butuh dengan diskursus apa Tuh, gitu. intinya agama beribadah, Ya, teman-teman. intinya agama itu kan beribadah. Ya, jadi ya udah saya hanya belajar soal ibadah aja. Karena kan di satu sisi lain mereka kan juga disibukkan dengan kantor ya, dengan bekerja segala macam. Jadi dia relatif memilih hal-hal yang penting di dalam agamanya apa. Oke. Ya ibadah itu caranya gimana? Ya harus ikut sunnah Rasul misalnya. Nah, Makanya kenapa Salafi itu menguat di perkotaan? Karena- Itu karena ada logika yang nyambung. Salafi itu kan sangat praktis, persis. nggak ribet. Misalkan kalau menjadi NU di kota itu menurut saya sangat ribet. Misalkan menjadi Muhammadiyah aja sangat ribet, ya, gimana menjadi NU loh? habis sholat nih harus wiridan, misalkan harus zikir. Sementara kan waktu kantor istirahatnya Terbatas cuma sejam gitu ya, 12 kalau sampai ada yang meninggal 13. harus tahlilan dan segala macam, kan tidak semua Meninggalkan waktu ya, meeting tidak begitu. semua orang bisa melakukan itu di tengah Betul, kesibukan. Nah, kalau Salafi itu kan menyediakan pandangan keagamaan yang sangat praktis. Oke. Ya kan, nggak ribet kan Salafi. Dia lebih praktis dari Muhammadiyah loh. Lebih praktis dari Muhammadiyah gitu, nggak ada ya segitu aja, udah ada kayak paduan apa ya, buku pedomannya itu udah saklek gitu. Jadi orang mungkin ngikutinnya juga enak. Nah, itu dia yang
Berarti dari basic need tadi ya, Iya, ya kebutuhan dasar kebutuhan tadi. dasar. Kebutuhan dasar tadi yang kebetulan nyambung dengan muslim Kota. menengah, Mm-mm. kelas menengah kota begitu. Iya. Ya maka ajaran-ajaran mereka yang bisa diterima. Iya. Nah, ini kan sebetulnya ditangkap oleh kanal-kanal media keislaman juga kan? Iya, ya makanya sekarang kanal-kanal keislaman itu mayoritas kontennya adalah menyediakan kebutuhan dasar itu. Nah, Bahkan bukan hanya kanal keislaman, sebetulnya media-media mainstream kayak Tribun, Detik itu juga menyediakan layanan seperti itu karena mungkin apa ya, pasarnya ini sangat besar. persis, dan saya Bahkan baca ada situs betul. bola yang saya lihat itu ada konten sholawatan. Ada situs bola kan. Ini hubungannya apa sebenarnya? Situs bola dengan konten Iya, sholawatan ada, ini. apa ya, sholawat apa ya waktu itu mereka muat di situ ya. Misalkan kalau Kang Pipir lihat rata-rata media konvensional itu ya kayak Detik, kemudian Iya, saya Tribun lihat. itu kan udah ada Qur'annya juga. Sudah. Ya kan, Detik udah itu ada. malah ada doa-doa Ya, jadi kalau khusus. kita nyari Quran di internet misalkan ya biasanya kan mereka yang muncul gitu. Betul, Ya betul. karena itu tadi kebutuhan terhadap ibadah-ibadah dasar itu sangat kuat di Indonesia. Jadi ternyata yang oleh santri dianggap hal-hal seperti itu Nah, sudah iya, selesai. iya. Tapi oleh masyarakat yang dalam tanda petik Heng ya, Iya. baru belajar agama begitu justru itu yang dicari. Iya. Dan sebetulnya itu kan yang jadi peluang untuk kita masuk ya. Ya saya punya inilah pengalaman karena konteksnya Muhammadiyah ya. Pak Din Samsudin kan punya kajian apa namanya? Orbit. Ya kajian orbit yang dulu Saya segmennya artis-artis. ya gitu beberapa kan. kali saya ikut di Ya, sana. saya pernah ketemu dengan salah satu pengurusnya. Pengurus yang- Orbit. Pengurus orbit yang sekarang menjadi Salafi. Masya Allah. Saya nggak perlu sebut apa. Dia ya, sudah tidak Muhammadiyah nggak berarti ya? sebutkan namanya. Dia 9 tahun katanya mengurus kajian orbit. Kemudian dia sekarang menjadi Salafi. Saya tanya kenapa Anda dari orbit sama Pak Din kemudian menjadi Salafi. Dia bilang saya baru tahu cara sholat yang benar itu setelah ketemu Ustaz Salafi. Berarti 9 tahun sama Pak Din gak belajar sholat itu? Ya nggak tahu. Cuman kata dia saya baru tahu cara sholat. Oh ternyata sholat saya selama ini salah, wudhu saya selama ini keliru, yaitu dari Ustaz Salafi. Nah ini yang maksud saya Artinya mungkin ya kebanyakan kajian-kajian apa ya Islam kebangsaan atau Islam modern ini kan mungkin lebih banyak kepada pendekatannya kan sofistik kan, lebih tasawuf, akhlak, moral gitu. Nah mungkin persoalan kayak bagaimana cara ngaji yang benar, sholat yang benar itu mungkin terabaikan atau ada asumsi kayaknya semuanya udah bisa sholat nih gitu. Kayaknya bukan terabaikan tapi asumsi sih. Ya asumsi itu yang kadang-kadang ternyata orang butuhnya justru yang itu gitu. Nah ini betul, makanya dan mau tidak mau kan kita harus mengakui Heng ya, public figure begitu atau Jakarta ini kan masih menjadi apa ya, bukan tren, masih menjadi titik pijak dan titik lihat semua orang-orang di daerah begitu. Maka ya perubahan-perubahan seperti itu saya kira harus kita masukkan juga kan dari Jakarta begitu. Nah cerita Hengki tadi menarik, 9 orang ikut pengajian orbit, 9 tahun ikut pengajian orbit, merasa belum bisa ngaji, merasa belum bisa sholat. Tiba-tiba ketemu Ustadz Salafi, langsung mendaku dirinya bisa ngaji dan sholat. Begitu Heng, benar kan tadi itu? Iya, bahkan dia bilang sekarang nih saya milih kajian yang jelas aja, yang sunnah aja katanya. Karena mungkin umurnya udah nggak lama lagi. Nah, sorry Heng, ini yang agak bahaya Hengki saya kira. Kalau saya dengan Hengki saya kira sudah clear ya. Dari awal saya tahu Hengki Perti yang tradisinya dekat dengan NU. Saya kan jelas-jelas sampai kentut saya pun baunya Muhammadiyah saya kira Heng. Meskipun saya menikahi perempuan NU. Nah, ini gimana Heng? Media keislaman melihat di Islam ini kan tidak tunggal. Di Indonesia katakanlah yang lokalan ya, ada NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, NW dan lain-lain begitu. Kalau kita mau ke skalanya naik transnasional, ada Salafi, Wahabi, Jamaah Tabligh dan lain-lain begitu. Nah, bagaimana media keislaman menyampaikan perbedaan-perbedaan kelompok dalam Islam ini kepada umat begitu Heng? Sebelum ke sana sebenarnya pada akhirnya media-media itu akan
tidak ada yang bisa mendominasi ya 100%. Tidak Pada ada yang bisa akhirnya dia mendominasi. akan hadir di segmennya masing-masing. Jadi nggak Oke. bisa semuanya itu dari Aceh sampai Papua. Menjaga misalkan. pangsa pasar pada Nggak akhirnya. Nggak bisa. Pada akhirnya dia akan sangat segmented gitu. Oke. Misalkan islami.co ya fokusnya ke muslim urban misalkan. Kayak NU Online ya fokusnya ke jamaah NU. Ya. Bincang Syariah ya fokusnya hanya Layanan masalah syariah. layanan syariah ibadah mulai dari meninggal sampai dari lahir sampai meninggal lah, apa aja yang harus dipersiapkan gitu. Gitu. Nah, pada akhirnya akan kayak gitu, tidak ada satu media yang bisa Ngambil semua serup mendominasi. itu. Nah, terkait dengan perbedaan-perbedaan itu memang kalau perspektif yang dikembangkan Islami kemudian bincang syariah, pertama kita boleh berbeda Oke. dengan siapapun itu, bahkan dengan salafi sekalipun kita tidak masalah. Nah, yang menjadi patokan kita hukum. Jadi selama itu tidak melanggar hukum ya udah kita berdebat aja gitu. Oke. Dan Debat sehat tapi ya. debat sehat, misalkan salafi ngomong apa menurut kita kurang tepat ya kita kritik gitu. Oke. Ya hanya sebatas perdebatan itu. Tapi kalau sampai membatasi hak-hak mereka, misalkan Ustaz Salafi mau ceramah di mana, terus kita campaign supaya Tolak mereka begitu. itu Enggak sampai begitu kan? sampai segitu. Karena itu kan bagian dari Demokrasi ya. demokrasi yang harus dijaga juga. Ya berbeda di dalam negara demokrasi kan Biasa. boleh. Betul. Tapi yang nggak boleh itu karena berbeda itu hak-hak kewarganegaraan mereka kita halangi. Nah, ini kalimat penutup yang paling bagus dari Hengki saya kira. Berbeda dalam demokrasi itu biasa dan boleh. Tapi kita tidak boleh menghalangi kelompok yang berbeda dengan kita. Terima kasih, kita jumpa kembali di lain kesempatan dalam Ngebet. Jangan lupa like, subscribe, dan kasih tahu teman-teman ya biar nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.